Kenapa kamu masih di sini? Damian menoleh ke asal suara, di mana masih ada Hasya yang baru bangun menatap Damian yang duduk lesehan. Terus, ucapnya, masih duduk di tempat. Kamu ngapain? Bingungnya, saat buku pelajarannya terbuka lebar. Buku lo kenapa gini? Tanyanya serius, mengabaikan pertanyaan yang Hasya lontarkan padanya. Kena air. Jawabnya polos. Damian menatap kembali buku-buku yang tulisannya sudah abrul-nabul ini, yakin ini hanya terkena air, bukan sengaja terkena air. Kenapa? Tanya Hasya mendekat. Gue cuma nanya. Damian kembali menaruh buku Hasya ke tempat semula. Mandi, lo harus sekolah. Kamu juga kan harus sekolah. Damian menipiskan bibirnya, gemas sendiri dijawab terus-menerus oleh gadis ini. Mandi? Kamu lupa ingatan atau gimana? Ini masih jam 3 subuh. Damian mengalihkan pandang, tercoreng sudah kesan galaknya di hadapan Hasya. Terus, kalau lo tahu ini masih jam 3 subuh. Kenapa bangun? Tanyanya datar. Kamu berisik, aku kebangun. Hasya menguap lebar, hidungnya masih terasa mampet. Tapi tidak seburuk kemarin malam tadi. Tidur lagi. Suruhnya. Kamu mau balik ke sekolah? Damian menggeleng, dia mendorong lembut bahu Hasya agar kembali ke ranjang. Kamu ngapain? Gue mau kelonin lo, udah cepet sini. Hasya berdiri kaku, tidak mau tapi tangannya ditarik paksa hingga kembali berakhir di dalam pelukan hangat Damian. Tidur, lo lagi kurang sehat. Tahu, makanya kamu balik ke sekolah kamu. Aku nggak bebas tidur, udah tahu ranjangnya sekecil ini. Damian pura-pura tuli untuk satu ini, menaruh dagunya di pucuk kepala Hasya. Damian memejamkan mata kembali untuk menyambut alam mimpi. Pagi-pagi sekali, saat para pekerja belum bangun, Damian sudah bangun dan kini menatap Hasya yang tertidur pulas dengan senyuman kecilnya. Gue balik dulu, lo jangan nakal. Ucapnya berbisik di telinga Hasya. Mengecup pipinya lama, Damian bangun dari jongkongan. Menatap kembali Hasya lalu keluar dari kamar ini. Menatap sekitarnya yang sepi, Damian berjalan ke arah tembok tinggi pembatas rumahnya. Menaiki tembok ini sedikit susah karena tinggi dan juga tanaman-tanaman yang merayap membuatnya licin. Anak itu, gumam Abraham, menatap putranya yang keluar dari rumah melalui tembok tinggi yang memang terlihat jelas dari ruang kerjanya. Menghela napas, Abraham tengah berpikir keras. Harus bagaimana dia menanggapi hubungan Damian dan pembantu itu, secara dilihat dari sudut manapun. Keduanya sangat jauh berbeda untuk bisa saling menggenggam. Sementara itu, Hasya merapikan bukunya untuk hari ini. Tas pemberian Gia yang katanya sudah tidak terpakai lagi, padahal kan masih sangat bagus. Nak Hasya, sudah belum? Gia masuk ke kamar gadis ini membawa sarapan. Sarapan dulu, pekerjaan kamu nanti biar tante yang kerjain. Jangan tante. Aku nggak enak harus ngerepotin lagi. Gia tersenyum tulus, menghampiri gadis mungil ini dan mengusap lembut surai panjangnya. Ngerepotin gimana? Nggak ngerepotin kok. Kamu ini, kekehnya. Masukkan ke dalam tas supaya nggak lupa, hati-hati di jalan. Gia keluar meninggalkannya seorang diri, Hasya menatap bekal yang disiapkan wanita itu. Seperti memiliki ibu. Gumamnya lirih. Senang hati memasukkan bekalnya ke dalam tas, Hasya mengerutkan kening saat merasakan aneh pada sepatu biasa yang dia pakai ke sekolah. Kok? Kagetnya, menatap uang dengan nilai tertinggi rupiah di dalam sepatunya. Damian lagi deh kayaknya. Aduh, gimana dong? Masa ngambil uangnya terus, kan gak enak.
Dilema yang Hasya rasakan. Mengurungkan niatnya memakai sepatu, Hasya justru berjalan kembali ke arah lemari pakaiannya. Mengambil sebuah kain yang tidak dia gunakan lagi, Hasya menaruh semua uang yang Damian berikan untuknya di dalam kain ini. Begini lebih baik, gumamnya lirih. Tersenyum tipis, dia memakai sepatu yang tadi sempat tertunda, keluar dari rumah besar ini melalui gerbang yang lebih kecil dan memang tidak dikunci karena digunakan sebagai jalan para pekerja di rumah ini. "Neng Hasya," panggil Pak Katro saat melihat Hasya yang keluar dari gerbang. "Iya, kenapa Pak? Ojeknya udah nunggu dari tadi." Hasya menatap tukang ojek dengan jaket berwarna hijau dan tulisan Gojek itu. "Benar dengan Hasya?" "Iya saya sendiri, tapi saya enggak." "Ini Neng, tolong dibaca dulu." Hasya menerima handphone tukang ojek ini, Pak Katro yang melihatnya penasaran luar biasa. Tapi apa daya, bahan gosipnya tidak terlihat. "Pak saya, naik aja Neng, udah dibayar kok." Hasya menghela napas, memakai helm yang disodorkan padanya. "Udah Neng?" Tanyanya, takut pelanggannya komplain, kan bahaya kalau dikasih bintang 1. "Iya Pak Katro saya berangkat dulu." Pamitnya sekalian pada satpam rumah. Pak Katro mengangguk cepat, menatap kepergian Hasya dengan wajah murung karena tidak bisa mendapatkan bahan gosipnya. Hasya sendiri, mengecek handphonenya. Berharap Damian mengiriminya pesan, tapi yang terlihat hanya pesan dari operator. Gojek ini memang Damian yang memesannya, dia juga memberikan sebuah pesan yang Hasya lihat tadi di handphone abang Gojeknya. Menghela napas, hubungan mereka berdua semakin dekat dan terlihat spesial. Namun, hubungan seperti ini yang membuat Hasya takut. Takut kalau hanya dijadikan mainan, dan saat dia memiliki rasa pada Damian, laki-laki itu akan menghilang. Kalaupun memang benar-benar disukai, Hasya akan bertanya cerewet. Kenapa bisa menyukai gadis miskin yang bahkan tidak tahu siapa ibu dan ayah kandungnya? Damian. Keluhnya frustrasi, guru penjaga yang mendisiplinkan semua murid di sekolah ini merasa akan gila dengan kelakuan satu pemuda yang tidak ada rasa takutnya sama sekali. "Harus seperti apa lagi saya menghukum bahkan menegur kelakuan melanggar aturan kamu ini?" Damian memutar bola matanya malas, bahkan dengan santai mengangkat kakinya di atas meja. Memperlihatkan betapa tidak tahu sopan santunnya pemuda ini. "Jangan karena ayah kamu bisa berlaku seenaknya seperti ini. Saya pernah mengharapkan Bapak berlaku spesial pada saya?" Kekehnya. Guru kedisiplinan ini menghembuskan napas kasar, berhadapan dengan Damian memang membutuhkan kesabaran ekstra banyak. "Dengar Damian, ayah kamu mempercayakan saya untuk menjaga kamu di asrama. Jadi saya harap kamu mengikuti aturan, tanpa berbalik arah seperti yang dulu ataupun yang sekarang." Menguap lebar, Damian menurunkan kakinya dari atas meja. "Pak, saya tidak peduli." Ucapnya bangun dari duduknya. "Kurang ajar kamu, cepat duduk." "Saya belum selesai Damian." Bentaknya, memuncak sudah amarahnya. Berlaku seperti apapun, yang namanya kurang ajar memang sulit dihilangkan. Semakin Bapak mencampuri urusan saya, semakin saya bertingkah. Jadi Bapak diam saja, duduk manis menerima gaji. Berak. Pintu ditutup dengan keras, Damian benar-benar berjalan melewati murid lainnya. Dia tidak peduli lagi dengan tatapan heran karena hanya dirinya sendiri yang memakai pakaian bebas tanpa seragam seperti teman-temannya yang lain. Bisik-bisik terdengar, mereka semua tahu Damian. Selain karena kekuasaan keluarganya juga takut karena keganasan pemuda itu.
Karel yang baru keluar dari kamar asramanya menatap Damian yang berjalan ke arahnya dengan begitu santai. "Ketahuan kan lo? Minggir!" ucapnya mendorong bahu Karel ke samping. "Sekarang gimana lagi? Hukuman apalagi yang tuh botak kasih ke lo?" tanyanya. "Nggak ada hukuman, jadi sekarang lo pergi sebelum gue tendang." Karel mencibir. "Mentang-mentang hehe, ampun," ucapnya, sesaat mendapatkan tatapan tidak bersahabat dari pemuda ini. "Lo nggak bantuin gue kan buat nutupin kalau gue nggak ada di asrama malam tadi?" Karel mendengus. "Gimana mau tutupin, tubuh lo segede gajah. Tuh guru botak juga selalu nanyain lo, gue bisa apa coba? Sorry banget ya, gue udah ngelarang lo. Tahu deh, poin pelanggaran lo makin bertambah kayaknya." Damian tersenyum smirk. "Bagus, gue udah muak sama ini sekolahan." Menutup pintu lemari miliknya. Tanpa mandi, Damian menggunakan seragam sekolahnya. "Anir, lo mau ninggalin gue di sini sendirian begitu? Jahat banget sih lo." Damian mengedikkan bahu, memasang dasinya agar terlihat sedikit rapi. "Ikut pindah." "Maunya gitu, tapi ya gitu," ucap Karel. "Banyak omongan lo. Tungguin an asteris ir." Keduanya melangkah bersama, Karel terus-menerus membahas soal kepindahan. Padahal Damian sendiri tidak yakin kalau dia akan dikeluarkan, mengingat kalau dirinya sudah di kelas 12 dan mereka sebentar lagi akan lulus. "Bacot," ucapnya terakhir kali, membungkam ocehan tidak berfaedah Karel. "Kenapa lo?" Dinda menatap aneh wajah sahabatnya yang pucat, menempelkan telapak tangannya di kening Hasya. Dinda terkejut merasakan panasnya. "Demam." Hasya menggeleng, "Lagi flu, jadi kayak demam tapi nggak demam." "Minum obat?" Hasya mengangguk. "Kemarin udah, tapi sekarang nggak. Takut nanti ngantuk pas belajar." Dinda menghela napas lirih, "Udah gue tawarin nebeng di gue kemarin, tapi lo sok-sokan nolak. Gini kan jadinya." Hasya terkekeh kecil. "Jalan pulang kita nggak satu arah Din, nggak tega aku lihat kamu bolak-balik. Mana lumayan jauh lagi. Bensin bisa dibeli, tapi lo sakit. Obatnya dibeli tapi tetap sakit." Memeluk Hasya erat, Dinda begitu menyayangi gadis ini. Mereka sudah seperti saudara, terlepas dari latar belakang keluarga. "Kalian ada nyium bau busuk nggak?" Dinda menoleh ke asal sumber suara, menatap Rara dan kedua antek-anteknya yang berbicara dengan volume besar dan melewati tubuh keduanya begitu saja. Busuk banget. Mau muntah deh jadinya," balas temannya. "Aduh, gimana ya? Sebenarnya sekolahan kita ini gimana sih? Kok nggak buang sampah ke tempatnya yang benar, kan bau gini?" ucap Rara lagi, melirik Hasya yang menatapnya. "Cabut yuk, nggak tahan gue sama bau busuknya," ucapnya lagi, melangkah pergi membawa dayang-dayangnya. "Apa sih tuh orang, nggak jelas." Dinda memutar bola matanya malas. "Ke kelas yuk." Dinda menyeritkan keningnya bingung melihat wajah murung sahabatnya ini. "Kenapa Syah?" "Nggak apa-apa, ayo ke kelas." Tersenyum tipis, Hasya lebih baik diam saja. Kalau Dinda tahu yang ada masalahnya semakin runyam nanti. Di sisi lain Damian sibuk dengan pikirannya sendiri, tidak peduli dengan guru di depan yang menjelaskan materi. Pikirannya justru melayang pada satu gadis yang membuat hidupnya akhir-akhir ini berubah drastis. Deheman terus-menerus diterimanya, tapi Damian tidak menyadarinya. Bahkan teman kelasnya juga menatap pemuda itu, tapi tidak ada yang berani menegur kecuali Karel yang berada di bangku paling pojok dan agak sedikit jauh dari tempat Damian sekarang.
Woi, Irlah. Gumam Karel mulai kesal. Karel, bicara kasar lagi kamu. Bentakan itu, kembali Karel terima. Menghela napas, yang salah siapa yang kena siapa. Bapak salah dengar, saya tidak mungkin berkata begitu di dalam kelas Pak. Tadi saya bilang Ambar. Bohongnya. Damian. Bentaknya. Pemuda ini menoleh ke arah guru yang mengajar, mengangkat sebelah alisnya bertanda bingung. Tidak berbuat ulah tidak akan membuat kamu hidup sepertinya, untuk apa melamun di dalam kelas ucap sang bapak. Saya bosan, cara mengajar bapak terlalu monoton. Semua teman kelasnya melotot kaget dengan ucapan si berandalan sekolah. Kurang ajar. Damian berdiri tanpa diminta, saya keluar saja, daripada mengganggu kelas bapak. Dengan santainya dia berjalan keluar, guru yang mengajarnya sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Kamu juga Karel? Karel menggeleng cepat, tidak mengikuti langkah Damian yang keluar dari kelas. Ya setidaknya untuk sekarang, nggak tahu kalau nanti. Keluar dari kelasnya, Damian berjalan menelusuri lorong yang sepi ini, menoleh ke belakang. Pemuda ini masuk ke dalam ruang CCTV sekolahnya. Keberuntungan berpihak padanya, saat ruangan ini sepi tanpa penjaga. Damian duduk di depan layar tepat di mana titik-titik CCTV sekolahnya. Menyabotase sedikit, dia tersenyum semir. Yakin gak mau nebeng sama gue? Hasya menggeleng. Enggak, aku naik angkot aja. Kamu pulang sana, hati-hati ya. Dinda berat meninggalkan sahabatnya ini sendirian, tapi ayahnya sudah mengiriminya pesan untuk mengantarkan pesanan pit dan jengkol ke salah satu rumah makan langganan mereka. Kalau ada apa-apa, langsung telpon gue. Hasya mengangguk cepat dengan perintah itu, ia tersenyum saat Dinda melajukan motornya, meninggalkan di depan gerbang sekolahan yang lumayan ramai. Loh! Hasya menoleh, menatap Daren yang datang dengan Rara yang berada dalam rangkulannya. Rara tersenyum puas, akhirnya keinginannya untuk bisa bersama Daren terwujudkan juga. Dadah Hasya, pulang jangan kena air comberan lagi ya. Kekehnya. Hasya tidak ambil pusing, tidak dendam juga. Menatap keduanya biasa-biasa saja, karena memang dia tidak menyukai Daren hingga harus ngereok. Daren yang mendapatkan respon sebiasa itu geram, gadis ini tidak ada rasa cemburunya atau bagaimana. Lama terdiam di posisi yang sama, terlihat juga Daren yang semakin mengeratkan rangkulannya di bahu Rara hingga gadis itu sedikit meringis kesakitan. Tepat saat angkotnya terlihat, bertepatan dengan sebuah motor besar yang mengerem di depannya. Begitu helm full face itu dibuka, wajah tampan pemikat hati gadis-gadis itu terlihat. Gue antar pulang, ucapnya. Dia Damian, setelah membuat semua CCTV sekolahannya rusak tidak berfungsi sama sekali. Dia kabur dari asrama, pulang hanya untuk mengambil motor besarnya yang terparkir rapi di rumahnya, beruntung ayahnya masih di kantor. Pegangan yang kuat, ucapnya setelah Hasya naik di jok belakang dengan bantuan bahunya. Melihat itu Daren mengepalkan kuat tangannya, tak sadar juga. Kemarahannya membuat gadis yang dia rangkul merintih kesakitan. Kembali kepada Damian dan Hasya, keduanya diam saat di perjalanan. Damian bukannya membawa pulang gadis ini, dia malah berbelok arah ke tempat yang Hasya sendiri tidak tahu. Kita mau kemana? Tanyanya dengan suara sedikit keras. Damian hanya diam, dia mengebut membuat Hasya terlonjak kaget dan refleks memeluk erat pinggangnya. Senyuman manis yang tersembunyi di balik helm, Damian modus. Ya katakanlah begitu. Sesampainya mereka di taman yang tidak terlalu ramai, dan lumayan jauh dari pusat kota. Damian mematikan mesin motornya.
Kita kenapa ke sini? Tanya Hasya bingung. Banyak tanya. Membantu Hasya membuka helmnya, setelah selesai Damian menarik tangan gadis ini memasuki taman. Kamu bolos, kamu nggak sekolah, kok bisa jemput? Tanyanya beruntun. Duduk. Kamu mau kemana? Hasya menggenggam tangannya erat, Damian tersenyum tipis melihat ketakutan gadis ini. Gue mau beli sesuatu, lo diem di sini. Hasya menggeleng cepat, kalau kamu nggak suka aku kerja di rumah kamu, baiknya suruh ayah kamu pecat aku. Bukan buang aku di tempat asing ini. Hasya hampir menangis, dia tidak kenal wilayah ini. Terlihat sepi juga, tidak terlihat kendaraan lain yang bisa dia mintai bantuan. Astaga, otak lo mikirnya netting banget. Damian merongoh kunci motor dan dompetnya. Lo pegang, jaminan kalau gue kabur ninggalin lo. Menarik tangan gadis ini hingga menengadah, Damian menaruh benda-benda pribadi miliknya ini ke tangan kecil Hasya. Duduk manis, gue cuma sebentar. Damian pergi, terpaksa Hasya duduk lesehan di rumput hijau, tepatnya di bawah pohon rindang ini. Menghela napas lirih, pandangannya berkeliaran ke sana kemari. Perasaan tadi ada sedikit orang di sini, tapi sekarang malah sepi begini membuatnya ketakutan. Penakut lo. Tidak sampai 5 menit, Damian datang dengan 2 es krim dan roti. Nih, ucapnya lagi, menyodorkan 1 es krim rasa vanila itu. Di sini sepi, kamu yakin ini aman? Tanyanya. Bagus dong sepi, gue bisa ngelakuin apa aja ke lo. Kekehnya. Jangan, nanti orang lihat. Aku juga nggak mau. Sedikit menjaga jarak, Hasya takut kalau perkataan itu benar-benar kejadian. Kegep tinggal nikah, gitu aja ribet. Hasya melotot, kamu pikir nikah itu gampang? Enggak lah. Banyak yang harus dipersiapkan, bukan cuma materinya aja, tapi banyak. Kalau uangnya banyak, semuanya bisa Sya. Ucapnya gampang. Kalau cuma uang masalahnya, aku nggak mungkin dibuang. Damian terdiam, merasa bersalah dengan gadis ini. Gue sebenarnya mau curhat, tapi lo nggak di mood yang baik. Apa karena cowok di deket lo tadi? Tanyanya tak suka. Hasya menggeleng cepat, Darren, dia kan tadi sama pacarnya. Siapa tahu lo cemburu? Hasya kembali menggeleng. Ngapain cemburu? Damian mendengus, memberikan sisa es krimnya untuk Hasya. Gue enek, lo makan kalau nggak mau buang. Ucapnya. Damian merebahkan diri dengan berbantalkan paha Hasya yang tertutup jaketnya. Gue tidur, lo jangan nanya-nanya lagi. Hasya menutup rapat bibirnya, menatap kedua es krim yang ada di tangannya dengan bingung. Kalau dibuang sayang banget, belinya pakai uang. Lirihnya. Terpaksa Hasya makan, toh bekas Damian tidak kotor ataupun najis. Daripada dibuangkan sayang, namanya menyia-nyiakan apa yang kita miliki. Damian yang melihatnya, sengaja terlihat tidur aslinya tidak. Menahan senyum saat dengan nikmatnya gadis ini memakan sisa es krim miliknya.